Story of Musa. Nah, di sini nih teman-teman, gue membuat segmen baru yang dimana story of series, yang dimana mungkin cerita-cerita tentang dongeng atau hal-hal yang berbau dengan series yang nantinya mungkin konten-konten seperti ini nggak cuma sekali gitu ya, tapi bisa 5 atau 6 kali atau bahkan bisa lebih karena ini berbau dengan series gitu. Nah, diceritakan di sini bahwa ibunya Musa dapat ilham nih dari Tuhan untuk menghanyutkan Musa ke sungai ya, namanya mungkin kalian sih udah pernah dengar kali ya sungai apa yang Musa dihanyutkan, yaitu Sungai Nil, yang dimana hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Ditemukan keluarga Fir'aun yang kelak nanti si Musa ini akan menggulingkan tahta kerajaannya si Fir'aun. Pada satu hari orang kepercayaan Fir'aun, yaitu peramal-peramalnya, datang ke istana nih ceritanya, dan dia memberikan informasi sama Fir'aun tentang ramalannya dia, ramalan yang bisa kurang lebih terdengarnya agak buruk gitu ya. Karena si Fir'aun ini gak sabaran, jadi dia mengatakan, ramalan apa itu? Cepat katakan. Nah, si peramal itu mengatakan seperti ini nih, ramalan kami mengatakan bahwa gak lama lagi nih ya, akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang nantinya setelah dewasa dia akan menggulingkan tahta kamu. Nah, karena Fir'aun ini juga mungkin di sana kekurangan air putih gitu ya, jadi dia masih bertanya-tanya maksudnya apa itu gitu. Nah, terus si peramal itu menjelaskan kembali nih lebih detail, kami melihat hal buruk yang menimpamu di masa akan datang. Sebaiknya si Fir'aun ini harus bersiap-siap sebelum anak laki-laki itu lahir. Nah, Fir'aun bersama peramal-peramalnya yang mungkin dianggap Tuhan gitu ya sama dia, tiba-tiba mengumpulkan warga secara dadakan untuk mengasih informasi barang siapa di tahun ini wanita yang melahirkan bayi laki-laki atau yang punya anak laki-laki harus dibunuh. Dan Fir'aun itu langsung menyiapkan algojonya atau kayak prajurit-prajuritnya untuk siap-siap mencari warga yang memiliki bayi laki-laki atau anak laki-laki, langsung bunuh. Jadi si algojo-algonya ini pun juga datangi ke rumah-rumah warga dan mengecek salah satu siapa yang punya anak laki-laki atau bayi laki-laki, langsung dibunuh gitu. Memang sih Fir'aun tuh kelihatannya memang garcep banget, tapi garcepnya agak keji gitu ya, agak kejem gitu ya. Agak auto parnonya luar biasa tuh, parno 24 karat tuh kayaknya tuh. Dan di sementara itu ibunya Musa itu kayak parno dengan ultimatumnya si Fir'aun yang dikatakan tadi gitu. Dia sampai berpikir, gimana kalau bayi yang aku kandung ini, kalau bayi laki-laki gimana nih? Dia udah beberapa pusingnya 7 keliling gitu ya, cemasnya luar biasa. Tibalah di hari yang ditunggu-tunggu gitu ya, ibu Musa akhirnya melahirkan sebuah bayi. Ternyata bayinya itu adalah bayi laki-laki. Nah, di sini ibu Musa itu kayak hatinya gundah gulana gitu, kayak anak-anak zaman sekarang. Nah, sekarang itu kayak galau gitu, gimana gitu, sebel. Yang dimana dia ngerasa kayak dia itu ngerasa kayak happy, seneng karena melahirkan bayi, tapi sisi lain juga sedih, kayak khawatir gitu, karena mengingat
sebuah ultimatumnya si Fir'aun tadi yang akan bayi laki-laki akan dibunuh. Tibi-tibi alias tiba-tiba nih teman-teman, ibunya Musa itu mendapatkan ilham dari Tuhan. Atau kata lain ada pencerahan dari Tuhan bahwa Tuhan mengatakan ke ibu Musa bahwa ibu Musa mendingan bayi ini kamu masukin ke dalam box dan hanyutkan di sungai Nil gitu loh. Nah, ibu Musa langsung bergegas ke sungai tersebut, tapi dia tidak sendirian teman-teman, tapi dia bersama dengan kakak perempuannya Musa, yang dimana kakak perempuannya ini disuruh sama ibunya untuk mengikuti kemana box yang berisi Musa ini berlabuh. Ternyata nih teman-teman, box ini atau peti ini nih ya, yang berisi Musa ternyata berhenti tepat di kerajaannya Fir'aun, yang dimana si istrinya Fir'aun menemukan kotak tersebut alias menemukan si Musa tersebut. Jadi ketika istrinya Fir'aun menemukan box yang berisi bayi yang bernama Musa, lalu dia langsung kayak happy banget, langsung kayak puja-puja bayi tersebut dengan kata-kata seperti ini nih. Wahai bayi laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra, sekarang kau hadir di hadapanku. Yang dimana memang sih dari percakapan, dari kata-kata si istri Fir'aun itu benar-benar memang kalau kita dengar gitu ya teman-temannya sedih sekali, karena mungkin memang ultimatumnya si Fir'aun ini atau kata-kata Fir'aun ini memang benar-benar mutlak ya, yang dimana si istri Fir'aun pun sebenarnya pengen banget bayi laki-laki gitu, tapi karena mungkin nggak bisa dan sebagainya, nggak boleh gitu ya, jadi ya sekali dapat bayi laki-laki langsung semeringi banget, rasanya happy banget gitu. Nah, karena si istri Fir'aun ini sangat amat senang dengan dia menemukan bayi yang bernama Musa, nih teman-teman, dia tanpa berpikir panjang dia langsung bergegas lari sambil membawa bayinya, ingin menunjukkan ke hadapannya Fir'aun bahwa dia menemukan bayi laki-laki yang sangat amat imut dan ganteng nih. Ketika istri Fir'aun nyampe ke Fir'aun, istri Fir'aun mengatakan gini, Beb, lihat deh, apa sih yang aku bawa nih? Dengan senyum-senyum seperti itu. Nah, Fir'aun kaget. Bayi siapa itu, Beb? Si Fir'aun ini masih bertanya-tanya, masih bingung mukanya. Lalu istrinya menjelaskan bahwa bayi ini ditemukan oleh dayang-dayang dan ditemuinnya itu pas banget di dekat istana kita. Habis itu si Fir'aun kayak masih ragu, masih kayak bingung gitu. Habis itu dia mengatakan kayak gini lagi nih, Fir'aun ngomong, Beb, kamu gak sedang bercanda kan? Ingat gak peraturan yang aku telah buat? Habis itu istrinya dengan tangannya dingin, yang deg-degan dan sebagainya, istrinya bilang kayak gini nih, Beb, tolonglah, please, kali ini aja, cius deh, bayi ini jangan dibunuh gitu. Peraturan is peraturan, kata si Fir'aun. Tapi dengan ya tahu lah ya power of wanita yang pintar untuk merayu suaminya, akhirnya si suaminya karena ngeliat si Musa mukanya, lucu juga nih bayi ya. Ya wes deh, kata si Fir'aun, boleh deh bayi ini kita angkat jadi anak kita. Weh, istrinya langsung happy banget mukanya, gitu. Setelah perdebatan itu dan si Fir'aun itu mengiyakan bayi itu tinggal di istana dan diangkat sebagai anak, gak lama bayi Musa itu menangis sangat keras tanpa henti. Lalu istri Fir'aun pusing dengar suara bayi yang menangis itu.
Dan memang di sini Isya Fir'aun sama Fir'aun sih kalau gue lihat memang suka rada ngadi-ngadi ya teman-teman ya. Karena apa? Si Isya Fir'aun menyuruh para dayang-dayang di istana tersebut, di istananya, untuk menyusui si Musa. Lalu si dayang-dayang itu mengatakan, wah ratu, mohon maaf loh ya, ini bayi ini nggak mau berhenti nangisnya dan nggak mau disusui. Nah lalu si Isya Fir'aun, si ratu tersebut stres banget nih, stres banget. Nah akhirnya Isya Fir'aun punya ide nih, punya ide yang dimana memutuskan membuat sayembara ke rakyatnya, barang siapa yang bisa menyusui bayi ini akan diberikan hadiah yang sangat besar. Nah, menariknya nih, ternyata pembicaraan itu dan berita itu terdengar sampai ke kakaknya Musa, kakak perempuannya itu. Nah, lalu kakak perempuannya itu ngomong nih sama ibunya, mama, gitu kan. Ngomong nih, seperti ini, itu tuh si ratu tuh, Isya Fir'aun tuh, raja tuh, buat sayembara tuh, siapa yang bisa nyusuin bayi tersebut dikasih hadiah gede. Habis itu ibunya agak sempat mikir, enggak gitu. Nah, habis itu anaknya ngebujuk, udah mak, nggak apa-apa mak, siapa tahu kan kita dapat uang banyak bisa ngelunasin utang ataupun makan enak nih kita nih setiap malam nih. Habis itu ibu yang Musa berpikir gitu, oh iya benar juga ya. Gak lama nih ibu yang Musa bergegas lari ke kerajaan dan sampai ke kerajaan tersebut. Lalu ibunya Musa menyusui bayi tersebut, alias bayi si Musa itu. Dan ternyata nih teman-teman, ketika si ibunya Musa menyusui bayi tersebut, ternyata tidak nangis. Dan ya iyalah, jelas lah ya, masa mana ada anak yang gak mau nyusuin ibunya ya, aneh juga ya. Dan ketika disusui bayi tersebut, anteng, diam, berhenti nangis. Lalu setelah bayi itu disusui dan berhenti menangis, sesuai dengan perjanjian ratu, barang siapa yang bisa menyusui bayi ini dan tidak nangis akan diberi hadiahnya. Dan kira-kira ada yang tahu nggak sih teman-teman di sini hadiahnya apa? Penasaran kan? Nah, ternyata teman-teman, hadiahnya adalah wanita yang bisa atau yang berhasil menyusui bayi tersebut dan berhenti menangis akan diizinkan tinggal di istana tersebut selama fase menyusui ini selesai. Wah, kurang enak apa ya tinggal di istana yang megah, yang gitu kan. Nah, tapi ternyata ibunya Musa yang menyusui tersebut menolak dengan pemberiannya ratu tersebut. Menolak kayak gini, mohon maaf ratu, mohon maaf sekali, saya bukannya mau tinggal di sini di istana yang megah, yang nyaman ini, tetapi saya masih mempunyai anak yang mesti saya urus, yang mesti saya jaga. Lalu ratu ini sempat terdiam sebentar. Lalu ratu ini mengatakan, oh ya udah, baiklah. Tapi si ibu tersebut atau ibunya Musa membuat sebuah permintaan lagi nih, yang dimana seperti ini permintaannya. Ratu, ini loh, kalau boleh ini saya ngasih ide gitu ya, boleh nggak bayi tersebut ini saya bawa pulang? Saya bawa pulang, yang dimana saya inapkan di rumah saya sampai fase menyusui ini berakhir. Lalu bayi ini saya serahkan lagi ke ratu. Lalu ratu ini berpikir-pikir,
karena ibunya nggak mau tinggal di istana, dan ya udahlah, bolehin aja lah gitu. Lalu dengan dengar dari kata-katanya ratu ini, ibunya Musa sangat amat senang dengan ratu mengizinkan bayi tersebut atau Musa dibawa pulang sama ibunya. Dengan kondisi yang happy keluar dari kerajaan tersebut, ibunya Musa benar-benar yang bersyukur sekali bahwa bayi ini boleh dititipkan sementara ke beliau. Gimana nih teman-teman nih dengan ceritanya Musa? Ini masih ada seriesnya loh kedepannya yang nantinya akan gue bawain. Oh iya, satu lagi nih, gue mau mengingatkan, mau ngasih tahu bahwa di cerita Musa ini sebenarnya ada, kalau kalian nih ya yang mungkin umat muslim ataupun yang lainnya, boleh silahkan dibaca gitu ya di Quran. Nanti gue akan tulis di description-nya ayat-ayat surat berapa dan ayat berapa, tapi nanti tulisan gue seperti ini. Contoh ya, misal surat 2 ayat 15, nanti gue akan tulisnya gitu deh, surat misal 2.2 15, jadi kayak gitu deh, 2.2 15 itu surat dan ayat. Nanti kalian bisa cek sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Sampai minggu depan. Dadah.